semuanya, sahabat Banpos, sahabat Ina, salam sejahtera bagi kita semua. Wah, nggak kerasa banget nih, kita sudah mau menjelang 10 hari lagi menjelang pemilu serentak 2024, khususnya juga pemilihan presiden nih. Dan episode pada hari ini yaitu kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan para relawan dari masing-masing calon. Di studio sudah ada Mas Adang Taufik dari relawan Bro Gibran dan juga ada Mas Paldi dari tim pemenangan muda Ganjar Mahfud DKI Jakarta. Ya. Halo Mas, selamat datang di Ina News di Banpos. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya atas waktunya sudah bersedia ngobrol-ngobrol bareng nih di masa-masa hari-hari tenang ini, 10 hari lagi menjelang pemilu. Sebelumnya boleh perkenalan dulu mungkin dari Mas Adang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Adang Taufik Hidayat sebagai Koordinator Nasional Bro Gibran atau panjang dari Barisan Relawan Komando Gibran. Oke, mungkin selanjutnya dari Mas Faldi. Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Faldi dari tim pemenangan muda Ganjar Mahfud untuk wilayah DKI Jakarta. Kebetulan saya di TPM DKI Jakarta ini sebagai koordinator wilayah. Oke, berarti sekarang kita kehadiran dari relawan 02 dan 03 yang sudah bersedia datang untuk ngobrol-ngobrol bersama ya Mas ya. Lalu sebelumnya nih, Mas Adang sendiri tadi kan sebagai koordinator komando dari Bro Gibran sendiri, which is itu adalah nomor urut 02 gitu ya Mas ya. Ada alasan tersendiri nggak sih Mas akhirnya Mas Adang bergabung atau bahkan mungkin membentuk relawan Bro Gibran ini? Yang jelas, pertama ini panggilan hati gitu ya. Selain saya juga akan sebagai kader di Gerindra juga mengajak para muda khususnya kaum milenial dan Gen Z untuk yuk kita sama-sama untuk mensukseskan pemilu. Pertama itu mensukseskan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, dan juga kaum muda dan milenial kita ajak untuk mari kita sama-sama untuk menyikapi, berkontribusi terhadap pesta demokrasi yang menentukan 5 tahun ke depan bangsa ini. Karena bagaimanapun juga baik buruknya bangsa ini tergantung dari para pemudanya nih. Dan 5 tahun, 10 tahun ke depan apa yang akan dilakukan oleh para muda ini. Dan ini saatnya kaum muda untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, terhadap perbaikan bangsa. Gitu. Jadi bukan kaum muda tidak hanya dijadikan sebagai penonton saja, tapi juga sebagai pencetak sejarah atau pelaku sejarah dalam momen-momen pesta rakyat ini. Mungkin itu. Nah, itu yang menjadi panggilan dari kami, Bro Gibran, khususnya untuk menarik simpati dari kaum milenial dan Gen Z ini. Mungkin itu. Karena cocok juga ya Mas ya dengan sosok Mas Gibran yang digaungkan sebagai perwakilan milenial. Betul, karena memang kandidat dari 3 pasangan ini kan Mas Gibran yang mewakili kaum milenial ini gitu loh. Dan memang ya kita mau menunggu kapan lagi saatnya untuk merebut kemenangan ini gitu loh. Kalau bagi kita kaum muda bukannya menunggu atau memberikan atau diberikan kemenangan itu, tapi bagaimana cara untuk merebut kemenangan itu. Jadi nggak ada tuh istilah kemenangan itu diberikan atau dikasih gitu kan. Harus menunggu dewasa atau nunggu matang atau nunggu enggak. Inilah saatnya kaum muda untuk bersikap gitu, dan harus diwakilkan oleh Mas Gibran gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau Mas Faldi sendiri alasan tersendiri gitu bergabung di tim pemenangan muda Ganjar Mahfud khusus untuk di DKI Jakarta apa sih Mas? Ya, tentu alasan yang paling konkret adalah hari ini anak muda kan krisis kepercayaannya terhadap pemerintah hari ini, yang kemudian tentu banyak situasi-situasi yang membuat anak muda menjadi tanda tanya. Kemudian situlah hadir tim pemenangan muda yang kemudian saya rasa saya harus hadir di situ. Ya, saya juga rasa saya harus gabung jadi sebagai tim pemenangan muda untuk ambil andil dalam proses pemilu ini untuk menarik kepercayaan juga anak muda. Anak muda hari ini kan masih kita nggak bisa bilang bahwa anak muda hari ini ada representatifnya gitu. Karena kita harus realistis, anak muda hari ini sangat skeptis terhadap politik. Kita hadir dan saya harus gabung situ untuk membantu teman-teman yang hari ini kebingungan di persimpangan jalan politik terhadap seperti apa sih politik itu, ya seperti apa sih proses pemilu itu. Ya disitulah kami hadir ya untuk memberikan pendidikan politik yang
penuh dengan sukacita, ya, kegembiraan, dan tentunya dengan nilai-nilai keberadaban kita sebagai adab timur, ya tentunya didasari oleh etika-etika yang paling baik. Oke, tapi kalau untuk tim pemenangan muda Ganjar Mahfud sendiri, kalau boleh diceritain latar belakang terbentuknya tuh sejak kapan dan alasan tersendirinya tuh apa sih Mas terbentuknya? Kalau dibilang tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini dia turunan dari tim pemenangan nasional, gitu. Dan terbentuknya juga belum lama, belum ada 3 bulan justru. Jadi TPN sudah berjalan berapa bulan, karena kita melihat ternyata kebutuhan politik anak muda ini sangat besar, maka dari berbagai macam latar belakang mereka berkumpul dan berinisiasi, yuk kita bikin tim pemenangan muda. Sehingga itu turun ke provinsi-provinsi. Jadi tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini sudah terbentuk bahkan di seluruh provinsi di Indonesia ini. Itu turunan dari tim pemenangan nasionalnya Iya, berarti ya, khusus betul. merangkul anak-anak muda Betul. di dalamnya. Kalau Bro Gibran sendiri Mas, terbentuknya itu seperti apa? Kita kebentuk pasca deklarasinya Prabowo Gibran gitu. Kita dibentuk pas deklarasi di bulan November kalau nggak salah, waktu sekitar tanggal 15 atau 17 kita membentuk itu dan langsung disambut oleh kawan-kawan yang di daerah gitu. Yang di daerah kita langsung membentuk di beberapa provinsi karena ini memang segmentasinya adalah milenial dan Gen Z, ya kita minta untuk prioritaskan anak-anak ini gitu loh untuk sebagai pengurusan. Kemudian yang kedua ya sama bahwa ya kita menikmati riang gembiranya pemilu ini gitu loh. Jadi memang ya mau nggak mau inilah waktunya untuk anak-anak muda membentuk dirinya, menyatakan sikapnya terhadap perubahan bangsa ini gitu. Nah ya seperti itu kita akhirnya mendeklarasikan menggabung dari beberapa ini kan dari beberapa kawan-kawan kalangan aktivis juga yang memang sudah sering terjun seperti ini gitu dalam dunia politik, dan tinggal bagaimana menerjemahkan atau mengarahkan yang kawan-kawan dari kaum milenial dan Gen Z ini gitu yang memang kita anggap mereka butuh bimbingan politik gitu kan. Mungkin mereka nggak mungkin langsung sadar akan politik, tapi butuh bimbingan di awal. Nah, Bro Gibran hadir untuk itu, gitu, untuk menerjemahkan, untuk membimbing mereka. Ayolah saatnya kita menentukan arah bangsa ini, gitu. Dan di tangan kalian lah bangsa ini baik buruknya ke depan, gitu. Tapi Bro Gibran tersebar juga di Sudah berbagai daerah. tersebar dan ter-SK gitu. Karena kita juga ada tersertifikasi di TKN, Tim Kemenangan Nasional di Prabowo Gibran, gitu. Kalau sejauh ini Mas, langkah-langkah atau strategi-strategi pemenangan dari para relawan Bro Gibran khususnya terhadap capres dan cawapres itu sudah seperti apa aja sih langkah-langkah pemenangannya? Kalau bicara strategis kan berarti kan bicara dapur kita nih, Iya. gitu kan langkah-langkahnya Yang boleh kan. di-spill deh. Iya, itu. Yang nggak Tapi boleh yang nggak jelas, ya secara normatif kita beberapa ada ajakan program gitu. Pertama program ya yang memang yang sering atau yang dipegang oleh kaum muda ini gitu. Misalkan seperti turnamen Mobile Legends gitu kan. Kita ada, dan kemudian ada sisanya berbagi sosial gitu, dan ada pendidikan-pendidikan yang ya mengarah ke politik untuk bagaimana menyikapi pemilu ini gitu. Kita tetap memberikan edukasi kepada pemuda ini gitu. Dan sekitar 1 bulan yang lalu Bro Gibran kesempatan untuk mengawal Mas Gibran datang ke Jawa Barat, ke Cirebon, ke pesantren Buntet. Bro Gibran hadir di situ menemani Mas Gibran dan juga sowan kepada sesepuh pesantren di situ. Kita minta restu berkahnya supaya Bro Gibran dan Mas Gibran ini bisa memenangkan pemilu ini dengan 1 putaran. Yang 1 putaran. Ya, Itu yang main bola pakai sarung nggak sih? Iya, Iya kan? betul. Kita memang pakai sarung. Karena memang itu kan tempatnya di pesantren. Gitu, kita pakai sarung. Berarti berbagai macam program ya, entah itu dalam bentuk digital atau justru Ya, betul. kegiatan-kegiatan Digital, offline. medsos, dan online lainnya kita terus memberikan itu gitu loh. Yang jelas kan memang ya itu yang bisa dijalankan oleh kaum muda ya sekarang kan medsos dan online. Yes. Kita bukannya TKN yang mencetak banyak spanduk, banner atau baliho, kita nggak seperti itu, tapi
kita lewat serangan-serangan medsos, online, nah kita tetap mainkan ke situ. Tapi yang jelas non black campaign gitu loh. Oke, Kita nggak ke situ arahnya dan tidak saling menjatuhkan betul. karena memang ya kita menciptakan edukasi politik kepada kaum muda ya yang bersih, yang sehat gitu loh. Gimana pun juga kita harus sukseskan pemilu ini ke depan. Oke. Mungkin Kalau dari TPM sendiri, langkah-langkah atau strategi-strategi pemenangan yang sudah dilakukan mungkin Mas apa aja? Ya, langkah-langkah kita kan ada di darat dan udara ya. Jadi di apa yang kita lakukan di darat itu diterjemahkan di udara. Itu yang kita sudah lakukan ya, ada kita nggak pakai istilah belusukan, kita pakai istilah rembugan gitu. Jadi kita turun ke bawah, kita ngobrol sama masyarakat yang hari ini masih ya siapa sih Pak Ganjar ya kan, cuma tahu lewat TV ya, kita turun kita jelasin bahwa Pak Ganjar bagaimana rekam jejaknya Pak Ganjar, bagaimana rekam jejaknya Prof Mahfud, itu kita berbagi ke masyarakat. Terus ada kayak kaum ibu-ibu juga yang kadang ngajak kita nih untuk senam, ya kan, untuk kasih tahu juga bahwa kesehatan itu adalah representatif dari Pak Ganjar itu sendiri, gitu. Terus anak-anak muda juga ada yang lomba mural, lomba skateboard ya, terus ya ada banyak di kita terjemahkan di dalam sosmed kita gitu. Bisa ada di TPM Jakarta ataupun TPM Ganjar Mahfud sendiri. Itu yang jelas kita bagaimana menjadi wadah untuk anak-anak yang mau beraspirasi dan berkreasi dalam politik ini gitu. Jadi kita nggak membatasi siapapun terkait pemilu ini bagi anak muda yang mau masuk gitu. Berarti memang pendekatannya langsung kayak dilibatkan mungkin tadi Mobile Legend lah, terus tadi juga main-mainin senam bareng ibu segala macam gitu ya Mas ya. Tapi kalau dari masing-masing, dari Mas Valdi dan dari Mas Adang sendiri sebagai relawan ya kan sekarang tuh kadang-kadang kita juga menikmati atau melihat secara langsung, dan mungkin tuh bisa menjadi salah satu pemicu kita akhirnya mau memilih siapa melalui debat capres dan cawapres kan. Dan kadang-kadang pasca debat capres dan cawapres itu selalu ada survei elektabilitas masing-masing paslon gitu. Nah, menurut para relawan sendiri seberpengaruh itu masih survei tersebut dengan di lapangannya sendiri gitu. Mungkin dari Mas Adang dulu. Kalau dibilang berpengaruh, sangat berpengaruh, tapi mungkin presentasinya agak kecil gitu loh. Maksudnya kalau debat ini kan kita masih menilai masih di apa yang mempengaruhi di kalangan atas gitu, pendidikan atau pengusaha mungkin memang mempengaruhi dari debat itu. Tapi di kalangan bawah, di grassroots ini, mereka mohon maaf tidak banyak melirik tentang debat, tapi bagaimana harga bahan pokok turun, semuanya serba mudah gitu, pekerjaan mudah, dan semua ekonomi lebih mudah gitu kan bagi mereka. Itu yang dilihat di bawah. Ada presentasi-presentasi yang memang yang menjadi pengaruh dalam debat, tapi kelasnya juga akan membedakan itu gitu loh. Misalkan di kelas atas atau dari pendidikan dan pengusaha paling sekitar 5% untuk sampai 10% untuk mempengaruhi debat ini gitu. Tapi tetap debat ini kan menjadi barometer bagi bangsa ini, apa sih yang akan dilaksanakan gitu kan, bagaimana caranya gitu. Nah ini yang menjadi pengaruh gitu, apalagi kalau debat kemarin yang diharapkan Mas Gibran dari debat kedua ini kan, debat cawapres, yang menganggap orang ini bocah mau ngomong apa sih gitu loh, yang dihadapi profesor kan sama Gus sama ulama, tapi akhirnya di luar dugaan semua gitu kan. Karena apa? Ada pengalaman yang memang oleh Mas Gibran dimiliki sebagai kepala daerah. Dia pernah pengalaman seperti itu. Akhirnya ya dalam debat dia menguasai gitu loh. Jadi bukan berarti bocah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia pengalaman dibanding dengan Pak Mahfud dan Gus Muhaimin yang menjadi kepala daerah, yang pernah menjadi kepala Mas Gibran gitu loh. Jadi bukan kita nggak ngelihat fisik atau umur ya, malah jiwa muda ini yang bagus untuk memimpin gitu loh, dan punya pengalaman yang berkelas juga gitu. Ya mungkin dia juga lebih mengetahui dapur dari ayahnya atau bapaknya seorang presiden, apa yang dilakukan, apa yang dijalankan, Gibran lebih tahu gitu loh. Jadi memang ada turunan yang ya ini memang dia yang tahu dapurnya, dia yang tahu karakter bapaknya, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara dia
memimpin keluarga, memimpin negeri, Gibran yang tahu. Gitu loh. Jadi ya sudah, kita percayakan 100% ke Mas Gibran bahwa ya segmentasi milenial Gen Z bisa diraihnya. Terakhir kan ada survei dari indikator yang dipimpin oleh Mas Burhan Muftadi kan mengatakan bahwa survei 70% ini pemilih Gen Z itu memilih Prabowo Gibran akhirnya. Baru 6 atau 7 Januari ini hasilnya gitu loh. Bisa ada di media-media. Jadi jelas 70% ini pemilih Gen Z itu memilih Prabowo Gibran. Berarti memang ada ya kayak antara berpengaruh dan nggak berpengaruh itu tergantung sih Mas ya. Tapi mungkin kalau dilihatnya setelah debat itu mungkin kan berpengaruhnya dari kelas atas karena sesuai tema yang disampaikan, mungkin seperti itu ya. Iya, debatnya juga memposisikan kelasnya debatnya gitu loh kan, kecuali memang yang ya kalau dia sowan, belusuk, kata lainnya, yang lainnya ya itu bisa mempengaruhi di bawahnya, lebih mempengaruhi gitu loh. Oke. Kalau dari Mas Fadli sendiri, berpengaruh itu masih dengan survei elektabilitas para capres dan cawapres terhadap relawan? Kalau bicara survei, relawan atau pendukung Ganjar Mahfud hari ini kan 80% tuh bekas pendukungnya Jokowi, ya kan? Sehingga kita nggak kaget lagi. Jadi kayak semacam kutukan survei itu turun ke kita, ya kan? Jokowi 2 periode itu surveinya turun terus, rendah, ya kan? Tapi ya masyarakat yang menjawab itu, ya kan, atas kemenangan Jokowi. Kita percaya karena 80% pendukung Ganjar Mahfud ini kan dari Jokowi semua. Apalagi partainya, bekas partainya Jokowi kan hari ini ada di kita, gitu, mengusung calon presiden kita. Sehingga ya kita nggak kaget kalau kutukan survei itu turun ke kita, ya kan. Tapi bicara soal berpengaruh survei apa enggak, ya menurut saya nggak berpengaruh. Justru debat yang sudah dilaksanakan kemarin itu berpengaruh sama kita. Akhirnya banyak yang sadar bahwa pemimpin hari ini bukan yang hanya turunan, bukan yang hanya lagi satu gerbong gitu, tapi ya kalau dari 01 mungkin punya jargon perubahan, ya kita perbaikan dan keberlanjutan gitu. Ya, makanya bicara debat itu sangat berpengaruh untuk kita. Kita kasih tahu ke masyarakat bahwa semua apa yang disampaikan dalam debat, ya kita bicara debat terakhir lah, cawapres, ya kayak Pak Mahfud kan menyampaikan based on experience. Ya dia selalu bicara atas pengalamannya. Bicara temanya juga, kalau kita bicara tema debat ketiga kemarin, itu kan bicara lingkungan hidup, masyarakat adat dan segala macam. Pak Mahfud jelaskan berbagai mana pengalamannya, yang ternyata yang berantakan itu dasarnya adalah kebijakannya. Ya, kebijakan itu kan bicara melalui pembentukan undang-undang dan segala macam. Ya, makanya Pak Mahfud bicara pada ranah itu, gitu. Jadi menurut saya debat kemarin justru ya kayak kemarin di tim pemenangan daerah di sekretariat kita di Hang Lekir, ya kan, berbondong-bondong relawan 02 datang deklarasi ke kita. Ya ada beberapa anak muda justru yang pimpin di situ kan, ya, bilang bahwa debat kemarin itu menentukan kita bahwa hari ini tidak ada yang di 02 itu yang bilang representatif kita itu adalah anak muda, gitu. Nggak ada, karena memang kita bicara tatanan calon presiden dan calon wakil presiden, bukan calon wali kota atau wakil wali kota, gitu. Sehingga kalau hari ini banyak narasi, banyak relawan Ganjar Mahfud yang pindah ke lain-lain, saya rasa bisa kita cek kok, ya kan, belajar dari pengalaman kita mendukung Jokowi 2 periode. Ini menarik nih, kan ada isu-isu juga nih Mas. Ada isu-isu yang katanya kalau 2 putaran, 1 putaran akan ada yang koalisi bareng kayak gitu. Dari 02 sendiri seperti apa? Sebenarnya anggaplah kalau dalam perang kita tuh memberikan move kepada lawan gitu loh. Kita punya strategi gimana cara memenangkan 1 putaran. Tapi yang anehnya kenapa dari pihak lain yang panik malah minta koalisi gitu. Perang aja belum tapi mereka udah berkoalisi. Kan artinya ini strategi kita gitu loh. Gimana menggaungkan 1 putaran. Banyak faktor, misalkan biar cepat selesaikan pemilu ini secara damai, sukses, dan kedua tidak buat capai lagi yang lain kan. Kayak misalnya penyelenggara ini kan akan capai kembali, belum untuk
menjalani pilkada yang selanjutnya di tahun ini juga. Nah, ini yang akhirnya menjadi menjadi gaungan dari Prabowo Gibran untuk satu putaran itu gitu loh. Dan akhirnya nggak menghabiskan banyak dana juga kan untuk 2 putaran. Dari tim partai juga menghabiskan dana, dari negara juga pasti menghabiskan dana. Nah, ini bagaimana untuk ya meminimalisir itu. Jadi kita tetap untuk memenangkan satu putaran. Dan faktor kedua, secara politik, Prabowo dulu melawan Jokowi dan SBY sebelumnya kan. Nah, 2 orang yang mengalahkan Prabowo ini gabung ke dalam Prabowo. Artinya kekuatan-kekuatan besar yang di Jokowi dan di SBY yang dulu keduanya ini memimpin 2 periode itu gabung di dalam Prabowo gitu loh. Jadi ya apalagi yang sekarang anaknya Jokowi yang maju gitu kan. Ya, sehingga saya pikir ada totalitas di kedua mantan presiden ini untuk memenangkan Prabowo Gibran gitu. Nah, ini udah bukan rahasia lagi, jadi memang udah tidak bicara netralitas lagi. Tapi kalau dia posisikan sebagai kepala negara, ya dia tetap netral gitu kan. Tapi secara politik, ya kita nggak tahu kan. Mungkin itu yang bisa yang jadi beberapa faktor isu kenapa harus memenangkan satu putaran gitu loh. Itu Mbak. Kalau dari Mas Faldi gimana? 1 putaran apa 2 putaran, Mas? Saya rasa 1 putaran itu menjadi ya penyemangat semua paslon ya. Bahkan 01 aja tuh saya ngobrol sama 01, mereka semangat sekali untuk 1 putaran. Ya kalau kita patokannya pada survei untuk 1 putaran ya kita lihat kan. Ternyata tukang survei ini juga larinya bukan cuma ke kita ya kan. Ke 01 pun begitu. Sama waktu 01 maju Pilgub DKI kan. Surveinya turun terus, tapi ternyata lagi-lagi kita bicara akar rumput, kita bicara masyarakat di bawah. Jadi kalau bicara 1 putaran, semua pasti bicara 1 putaran. Tapi kalau kita bicara realistis, ini pasti 2 putaran. Kalau gitu. Secara realistisnya ya? Iya. Tapi tetap kita harus semangat juga, ya kan? 1 putaran. Pertama memang kita harus irit anggaran, ya kan? Ya, yang kedua juga biar nggak lama-lama kita punya gapnya kan, karena teman-teman kita semua itu kan. Iya betul. Gitu. Jadi ya bicara 1 putaran atau 2 putaran, kita bicara fakta lapangan aja sih. Oh iya betul. Bener Mas Adi, karena kan pilpres sementara persahabatan selamanya gitu ya Mas. Oke, ntar kita lanjut lagi, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Banpol. Oke, terima kasih yang masih bergabung menonton kita di Banpol, masih dengan Mas Adang dari Bro Gibran 02 dan ada Mas Faldi dari tim pemenangan muda Ganjar Mahfud. Sekarang kita lanjut ya Mas ya. Tadi lumayan nih sudah seru sekali di segmen sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke mungkin lebih fokus ke masing-masing relawan ya. Seperti yang kita tahu kan sekarang tuh lagi masa-masa tahun politik ya, tahun kampanye. Ada 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden yang mana mereka pun memiliki tim pemenangannya masing-masing, relawannya masing-masing dari setiap segmentasi gitu. Nah, dari tim pemenangan muda DKI Jakarta Ganjar Mahfud ini tuh sebenarnya segmentasinya tuh menyasar apa, menyasar siapa, dan apa sih perbedaan relawan TPM muda, tim pemenangan muda Ganjar Mahfud dengan relawan 03 lainnya? Ya, kita merangkul semua lapisan masyarakat ya. Karena memang tim pemenangan muda ini kalau bicara segmentasi ya namanya aja udah tim pemenangan muda. Yang kita rangkul memang sebenarnya anak muda, milenial dan Gen Z ya kan. Yang kemudian hari ini kita tahu bonus demografi ke depan itu ya ada di mereka. Makanya kita coba pupuk mereka dari sekarang. Ya bicara segmentasi juga ini bukan cuma anak muda yang ada di urban area ya, tapi ada juga kita juga karena di daerah-daerah kita udah terbentuk, kita juga menyasar kepada pemuda, petani pemuda gitu, terus nelayan muda itu kan ternyata ada di daerah, kita menyasar kepada mereka gitu juga karena mereka itu justru butuh yang namanya perkembangan sistem gitu, makanya kita yang dari yang mungkin dekat dengan pusaran kota ini justru mendekatkan mereka supaya mereka bagaimana fokus menjadi penyandang fondasinya bangsa ini loh, nelayan dan petani muda gitu. Hanya beberapa kali
dari pimpinan pusat juga turun, terus mereka ngobrol sama nelayan muda, petani muda, melakukan aspirasi mereka. Ya kurang lebih apa yang disampaikan sama mereka, masalahnya sama apa yang disampaikan Pak Ganjar juga. Ya, petani kesusahan pupuk, ya kan, nelayan kesusahan bahan bakar dan segala macam. Jadi bicara segmentasinya, tim pemenangan muda itu menyentuh semua lapisan masyarakat, ya kan. Kan kadang ada juga orang tua yang senang gitu ngeliat, wih anak muda aktif banget di politik gitu. Jadi kita nggak terbatas ke anak muda aja gitu. Orang tua pun yang memang mau ikut andil sama kita, kita juga terbuka kok. Itu ada keanggotaannya atau siapapun? Siapapun, siapapun gitu. Jadi ya kayak di khusus DKI sendiri itu kadang ada yang KTP daerah kan. Jadi nggak bisa nyoblos tapi dia mau mengekspresikan politiknya dia gitu dalam mendukung Ganjar Mahfud, ya kita juga tampung gitu. Jadi dia bisa suarakan untuk memilih Ganjar Mahfud kepada saudara-saudaranya di kampungnya. Kampung sesuai domisili ya. Iya, itu. Oke, kalau dari 02 sendiri Mas, dari Bro Gibran khususnya kan pasti di 02 juga banyak relawan-relawan lainnya ya. Nah, yang membedakan Bro Gibran dengan relawan di 02 lainnya itu apa? Segmentasinya kah atau seperti apa? Ya, pertama Bro Gibran memposisikan dirinya sebagai relawan gitu. Dia non parpol dan bukan TKN atau TKD yang tim kemenangan nasional atau kemenangan daerah gitu. Tapi dia tetap memposisikan sebagai relawan. Artinya kita ada segmentasi yang memang kita raih gitu. Walaupun secara tujuan, visi dan misi kita tetap satu komando dengan Bro Gibran. Ini yang menjadi segmentasinya khususnya para pemuda dan mahasiswa gitu, karena data kan menyebutkan yang 2024 pemilih pemuda ini itu sekitar ada dari umur 17 sampai 39 itu ada sekitar 60%. Nah, artinya memang ya inilah ternyata bangsa ini ya di mayoritas yang memang anak muda gitu. Dan ya syukurnya alhamdulillah pasangan 02 ini mengambil yang memang kan wakilnya itu anak muda gitu, jadi memang wakili gitu ya. Nah, ini data bicara itu. Nah, kedua, kalau kita bicara pemuda dan mahasiswa ya tentunya semua kalangan, pemuda, pemudi, dan mahasiswa. Apalagi kan mahasiswa yang dia punya pemikiran, gagasan, dan ide yang sama-sama kita tampung gitu loh. Dan yang kedua, yang ketiga itu di kalangan Gen Z ini gitu. Ini yang tetap menjadi prioritas buat kita untuk berkontribusi terhadap pemilu dan kemenangan bangsa ini gitu. Dan terakhir minta ada yang masukkan lagi tuh, gimana kalau emak-emak nih masuk nih gitu. Nggak apa-apa, iya betul, nggak apa-apa mama, karena kan mama itu kan memang dia umurnya, tapi kan jiwanya muda juga. Iya, kadang-kadang gitu. Ya Nelly-Nelly Kadang-kadang gitu. lebih berani mama kalau melawan gitu kan. Nah, kalau segmentasi dua ini, pemuda, Gen Z, dan mama sudah bersatu, mungkin bapaknya ikut. Gitu. Karena mama punya kendali. Nah, betul. Kalau enggak, udah kita yang keluar dari kakak gitu kan. Nah, itulah artinya ya segmentasi pemuda, Gen Z, dan mama tetap kita raih gitu. Tetapi yang jelas kita tetap merawat, kita tetap memberikan bimbingan kepada mereka bagaimana politik yang sehat, politik yang bersih. Betul. Gitu loh. Nah, ini menjadi visi misi yang membedakan kita dengan relawan lainnya gitu. Yang jelas visi kita itu tadi, bagaimana menjaga, merawat konstituen atau pemilih yang segmentasinya pemuda, Gen Z, dan emak-emak ini gitu loh. Nah, ini akhirnya menjadi menjadi ya fondasi juga buat keberlangsungan negara ini untuk menentukan masa depan bangsa ini gitu loh. Ya, 3 segmentasi ini akhirnya ya udah, itu bagaimana untuk menarik simpati yang lain. Termasuk bapaknya untuk masuk. Ya bapaknya nih gitu ya. Emak sama anaknya. Tapi ada keanggotaan gitu nggak sih Mas, kayak daftar apa? Ada, jelas ada. Kita kan buka pendaftaran juga di IG kalau nggak salah ya. Ada, dan atau Japri juga bisa gitu loh. Karena kan kita waktu berperang ini sangat singkat gitu sih, kan. Betul. Nggak seperti tahun pemilu sebelumnya panjang. Kita hanya dikasih waktu sekitar 2-3 bulan untuk bagaimana bertarung untuk merebut kemenangan ini gitu loh. Nah, mungkin sih itu yang menjadi
landasan kita harus gerak cepat untuk bagaimana meraih simpati mereka ini gitu. Oke, menarik sih. Nah, tadi ngomongin soal waktu yang singkat dibanding pemilu sebelumnya, emang betul ya. Apalagi tadi kan dari TPM sendiri belum ada 3 bulan dan harus benar-benar harus kerja keras banget nih Mas untuk meraih banyak pemilih atau banyak relawan yang tergabung gitu. Nah, itu seperti apa kira-kira Ya, dalam waktu singkat itu? tentu kita menggunakan digitalisasi juga ya. Nah, kita buka link pendaftaran juga, kita dalam waktu singkat kita ciptakan website juga. Jadi teman-teman yang nonton kali ini juga bisa cek website kita TPM Ganjar Mahfud. Itu di situ ada fitur gabung sekarang gitu. Jadi hal-hal seperti itu kadang juga kalau kita lagi kumpul atau ya saya lagi nongkrong sih bilang teman-teman ya, sambil kampanye dikit-dikit lah ya kan. Dari daftar ya kan. Sehingga kita tahu kita punya data gitu. Kalau data yang pure anak muda masuk ke kita ini ada sekian ribu gitu untuk DKI Jakarta. Artinya itu akan menjadi perhitungan kita juga ya, kurang lebih ada sekian pemuda yang akan memilih Ganjar Mahfud gitu. Jadi terkait bagaimana melibatkan anak muda ya itu kita juga gunakan darat dan udara gitu. Kita turun ya kita anak muda, kita turunnya pakai anak muda, gaya politiknya gaya politik anak muda gitu ya kan. Pendekatan juga pendekatan anak muda. Bahkan ketika ketemu sama orang tua ya kita pendekatannya juga sebagai anak muda. Jadi kita anak muda menghadapi orang tua seperti apa ya kan, sehingga orang tua ketika menghadapi kita ya karena kita kayak beberapa kali turun ya kan, beberapa orang-orang tua yang kita sambangi kadang beliau bilang aduh jadi ingat anak gua dan segala macam ya kan. Jadi tetap kita ekspresinya anak muda, gayanya anak muda ya. Mungkin itu aja sih. Di dalam kurun waktu yang cukup singkat ya, ini kan udah hampir mau pemilu juga, ada kesulitan nggak sih dalam berkampanye sebagai relawan gitu? Mungkin dari Mas Pak Aldi dulu. Tentu kesulitan hari ini ya sudah banyak sih beritanya ya kan. Soal penganiayaan terhadap relawan ya kan, terus kadang ada yang tiba-tiba nggak dikasih izin. Justru kalau untuk kesulitan teman sharing kita ya relawan 01 ya kan, kadang-kadang bro lu gimana bro ya kan, masa gua nggak boleh nih masang videotron ya. Jadi sering aja sih gitu. Jadi masalah kesulitan saya rasa di tataran pasang-pasang APK ya kan, izin perizinan gitu kan. Saya nggak tahu motifnya seperti apa, tapi ya kita bukan kita mau coba melawan atau membangkang gitu ya, tapi kita coba menghargai proses ini sih untuk kita memberikan contoh pendidikan politik kepada orang-orang aja. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya. Kalau misalkan dilakukannya dengan tidak baik, ntar kan orang mikirnya juga jadi gimana gitu ya Mas ya. Kalau dari Mas Adang sendiri kesulitan dalam kurun waktu yang sangat singkat ini Mas? Jelas kesulitannya itu bukan karena faktor eksternalnya, tapi faktor internal justru. Karena apa? Kita kan tetap meminta bagaimana pasangan ini, terutama Mas Gibran, terjadwal yang kita inginkan. Nah ini kan akhirnya kan mereka kan jadwalnya penuh. Nah untuk itu ya Bro Gibran berusaha tuh untuk minta menjadwal untuk Mas Gibran, yuk sama-sama kita soan kemana yang udah kita programkan dan kita tujukan. Ini yang menjadi kesulitan di situ. Jadi bukan faktor eksternal tapi justru internal, karena ya itu waktu yang mepet ini gitu kan. Sedangkan ini udah masuk zona kampanye gitu kan. Ketika kita minta di titik A, oh ternyata masuk zonanya dia berada di titik B atau di daerah lain gitu. Nah ini menjadi kesulitan bagi tim gitu. Tapi itu bukan kendala, maksudnya tetap perjuangan kan pasti ada ininya kan, ada halangan. Tetap itu menjadi perjuangan kita, nggak menyerah di situ. Kita tetap ada medsos, ada online untuk terus untuk menggaungkan, menunjukkan bahwa Bro Gibran tetap komitmen, loyalitas untuk kemenangan Mas Gibran ini. Nah kalau misalkan beberapa hari menuju pemilu kan suka ada hari tenang juga, apakah relawan juga melakukan hal tersebut atau tetap gencar Mas? Yang jelas hari tenang itu kan hanya sistem, tapi kalau kita kan nggak tenang gitu. Kita justru malah nggak tenang. Kita justru nggak tenang. Yang menenangkan ini kan sistem, gitu kan. Tapi kalau kita justru nggak tenang, justru ini hari was-was buat kita gitu kan, karena kita dikasih sistem tenang itu 3 hari gitu kan, dari 10 sampai 13, 14 itu udah pencoblosan.
Di mana anak muda bilang 14 Februari kan hari kasih sayang, hari Valentine gitu kan. Ya justru yang kita takutkan anak muda ketika malam Valentine begadang semua. Atau ada yang keluar daerah, jadinya pas tanggal 14 pencoblosan tidur. Gitu, ini yang kita takutkan gitu loh. Tapi yang jelas 14 Februari ini, saya nggak tahu ini kebetulan atau memang sengaja menentukan harinya untuk pencoblosan. Hari kasih sayang kita jadikan sebagai hari kasih suara. Ya, hari Gitu kasih loh. suara. Kasih sayangnya untuk apa ya? Untuk bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini, untuk konstituen, untuk warga, untuk rakyat, kasih sayangnya kita akan berikan gitu. Nah, ini yang menjadi ya tantangan akhir buat Bro Gibran gitu. Makanya supaya nggak was-was terus, nggak memakan anggaran, ya udah cukup satu putaran Oke. aja gitu. Gitu ya. Berarti hari tenang sama dengan hari was-was. Hari was-was buat tim sukses. Buat gitu. tim sukses. Ya, kalau dari Mas Faldi, hari tenang tuh beneran tenang atau justru sama hari was-was? Saya rasa semua paslon sama ya. Hari tenang itu ya judulnya aja kan. Tapi bicara soal hari tenang itu justru kita juga tunjukkan gitu bagaimana kita menerapkan atau mengikuti juga sistem yang sudah diterapkan gitu. Kita tunjukkan juga bahwa politik yang tenang, politik yang sopan dan santun juga gitu. Itu juga kita tunjukkan. Soal bagaimana mengawal proses pencoblosan nanti, ya kita tim pemenangan muda sudah siap gitu. Ya bagaimana di tiap-tiap TPS gitu. Jadi kadang kalau kumpul sama teman-teman, ya kita tanya lu TPS berapa, coba dikawal, ya kan. Itu nggak dibayar mereka, nggak ada pelatihan saksi. Cuma mau hasilnya bagaimanapun tetap dikawal aja, ya kan. Sehingga hari tenang itu ya kita juga udah tenang karena kita udah tahu kita harus ngapain nanti pas hari H. Itu aja sih. Oke, nah terus ini sebenarnya pertanyaan penasaran sih ya dari orang awam seperti saya ini, Mas. Ketika nanti udah nih 14 Februari terus udah misalkan satu putaran entah 2 putaran lah, terus sudahlah kita sudah mendapatkan presiden baru. Nah biasanya tuh relawan-relawan tuh akan tetap terus terbentuk atau gimana sih kalau misalkan sudah selesai pemilu? Kalau relawan itu kan sifatnya kan taktis saja gitu loh, dia tidak permanen juga gitu kan, kecuali memang dia organisasi yang terbentuk sudah lama gitu. Nah ini kan memang taktis, adanya memang pada saat-saat tertentu gitu terbentuknya juga. Jadi kalau untuk kemenangan ketika diraih oleh 02 ya tetap kita ya bagaimanapun juga kontribusi Bro Gibran tetap ada. Oke, betul. Yang jelas kan yang tadi ya kita berharap perubahan ke depan, kemajuan bangsa ini ada dari kontribusi dari kami Bro Gibran gitu. Tetap kita menunjukkan itu bahwa tapi nama juga relawan kan, kadang rela kadang ngelawan gitu kan. Tapi kita iya, tapi tetap kita ya apapun hasilnya ya kita nikmati bersama gitu. Ya mungkin itu kalau dari relawan Bro Gibran. Kalau dari Mas Faldi dari TPM, apakah ketika nanti sudah ada nih, misal 03 yang menang tadi, kalau 02 akan tetap ada selalu berkontribusi. Kalau dari 03 sendiri gimana? Ya tentu yang tadi saya bilang pendukung Jokowi di 2 periode kemarin itu 80% kan lari ke Ganjar Mahfud ya, termasuk yang muda-muda. Jadi ketika tim TPM DKI ini berkumpul, begitu ngobrol-ngobrol, saya coba identifikasi ternyata mereka bekas relawan Jokowi juga, bekas pendukung Jokowi juga, ya kan. Nah, sistem yang diterapkan oleh pendukung Jokowi sebagian besar itu ketika Jokowi menang, ya udah melebur lagi menjadi masyarakat, gitu. Tidak ada gap bahwa ini tim ses, bahwa ini relawan, jadi melebur lagi karena memang motivasi kita adalah kemenangan kita. Kemenangan Ganjar Mahfud itu adalah kemenangan rakyat. Tapi kenapa kita harus melebur lagi menjadi barang rakyat di bawah? Ya untuk mengawal juga proses pemerintahan kalau Ganjar Mahfud menang nanti, gitu. Karena memang beberapa kali Pak Ganjar kalau ngomong sama kita anak-anak muda, tolong dikawal, tolong ingatkan kita, gitu. Sehingga itu yang menjadi kita lebih percaya kenapa Ganjar Mahfud harus jadi presiden dan wakil presiden. Mungkin kalau di Ganjar Mahfud lebih ke relawannya mungkin statusnya menjadi masyarakat biasa, tapi tetap harus mengawal janji-janji. Iya, tetap mereka turun menjadi ya ada masanya, ada waktunya mereka menjadi tim pemenangan muda, jadi relawan ya. Ada waktunya mereka balik lagi kepada profesi, gitu. Hari ini kan di tim pemenangan muda DKI ada yang Gojek, ada yang karyawan swasta, ya kan, ada yang punya toko sendiri. Ya kalau mungkin waktunya pas malam ngumpul atau konsolidasi ya mereka jadi relawan.
habis itu siangnya Balik sampai lagi sore kerja ke gitu. profesi Jadi masing-masing. jadi nggak difokuskan semua. Karena memang kita sadar bahwa ya itu uh, proses kita mengawal Ganjar Mahfud ke atas itu adalah menyelamatkan bangsa ini, bukan untuk kepentingan kita masing-masing pribadi. Iya, Gitu. makanya berbaur lagi menjadi Ya. sesuai profesi Ya. masing-masing ya Mas ya. Kalau sejauh ini selama berjuang sebagai relawan Bro Gibran dan sebagai tim pemenangan, ada hal yang berkesan nggak sih Mas? Misalnya selama berjuang, selama belusukan nggak sih? Istilahnya belusukan juga sih, malah Ya. kayak mengajak lah ya, walaupun bukan namanya, lagi ya. namanya macam-macam. Iya, namanya macam-macam. Ada belusukan, ada soan, ada Ada apa. soan, belusukan, rembukan, tadi Rembukan. apa gitu kan, walaupun bukan caleg tapi relawan juga Ya. gitu. Pasti ada yang kayak gitu kan, pengenalan itu ada hal-hal berkesan nggak? Ya, jelas banyak yang berkesan ketika kita memang sowan atau belusukan ke bawah gitu kan, apalagi yang kita mendampingi benar-benar Mas Gibrannya gitu. Yaitu memang antusias dari masyarakat, emak-emak dan muda itu malah berkerumun gitu. Maksudnya ya mereka benar-benar ya ingin memberikan yang terbaik buat bangsa ini, ikut berkontribusi juga gitu loh. Yang kita kesankan ya apa yang misalkan kita belusukan ada sesuatu yang kita bawa gitu untuk mereka, itu memang kalau kita berikan nggak ada cukupnya, ada yang datang lagi, ada yang minta, karena memang kalau orang yang udah simpati dengan kandidat ya kan, dia pun tanpa dibagi dia akan cari itu bahannya atau kaosnya atau souvenir lainnya, dia akan cari, bahkan dia akan beli karena memang sudah menjiwai bahwa dia pemilih 02. Nah, ini yang kita menjadi menjadi kesenangan, kesan-kesan di bawah gitu. Banyak, makanya kita temui baru masuk yang emak-emak, karena kebanyakan ternyata emak-emak ingin bergabung gitu loh. Gak apa-apa, saya anak muda gitu kan, saya dukung anak muda, seperti itu. Jadi ya kesannya kita ya enak jadinya gitu loh, di kemanapun ke daerah disambut gitu, ya kan. Tidak ada yang namanya insya Allah nggak ada tuh namanya penolakan gitu, mungkin itu. Dan tidak ada gap ya tadi, walaupun mengusung Bro Gibran sebagai anak muda, tapi kayak ibu-ibu, mak-mak pun itu ya berpartisipasi. Kalau dari Mas Faldi? Ya, kalau hal berkesan, saya mau ngutip aja dulu teman-teman saya yang kalau pas turun suka bilang, oh begini loh apa namanya berjuang gitu, begini loh namanya mengawal proses demokrasi. Mereka turun ke bawah, mereka dengerin masyarakat gitu. Kadang ada yang bilang, ya gue jadi ingat almarhumah gue, ya kan. Terus ada yang bilang bahwa ternyata masih banyak masyarakat kita yang butuh banget gitu. Mereka nggak minta dikasih, mereka butuh didengar gitu. Jadi kesannya, karena kita berharap teman-teman yang hari ini gabung di tim pemenangan muda, mereka lebih buka mata, mereka buka hati dan buka telinga, sehingga ketika ada kesempatan mereka memimpin di kemudian hari di bangsa ini, entah di eksekutif maupun legislatif, mereka sudah tahu begitu apa sih yang menjadi keresahan masyarakat, sehingga kesan mereka bergabung, bahkan saya pribadi sendiri kan, bahwa perjuangan gak sesingkat itu untuk meneriakan kata merdeka, itu tidak sesingkat itu, bahwa bahkan mie instan aja perlu direbus dulu gitu. Ya kan, jadi ada prosesnya semua. Jadi kesannya adalah bagaimana menguatkan mental juga anak muda, itu aja. Berarti emang tanpa disadari ya, kita pun selain kita dapat bekal pendidikan politik, ketika kita ikut turun juga kita jadi mengerti juga gitu ya Mas ya, pentingnya mendengarkan, pentingnya memberi wadah untuk para masyarakat itu sendiri. Dan itu mungkin emang khususnya mungkin anak muda sekarang emang sangat penting ya yang kayak gitu. Jadi kemudian hari ketika kita ada ketertarikan untuk maju pun kita sudah mengerti seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas, kita jeda sebentar, jadi jangan kemana-mana ya Pak. Pemirsa tetap di Banpol. Oke, terima kasih kepada sahabat Banpol yang masih bergabung di Ina News TV untuk menyaksikan Banpol. Sekarang kita masih ngobrol-ngobrol ya dengan dua relawan dari pasangan calon 02 dan pasangan calon 03. Nih Mas, sekarang ini sih kayak kita pengen tahu nih ya, peran capres dan cawapres yang kalian pilih itu terhadap kehadiran relawan tuh seperti apa? Siapa yang mau menjawab duluan? Oke, ya berarti peran Pak Mahfud dan Pak Ganjar terhadap tim pemenangan muda
keluarga Ganjar Mahfud tuh seperti apa sih? Ya, peran Pak Ganjar Mahfud itu kepada semua relawannya itu mereka sangat mengapresiasi relawannya. Mereka mendengarkan apa yang menjadi keluhan relawan, apa yang menjadi masukan relawan. Bahkan beberapa kita lihat contoh outfitnya Pak Ganjar Mahfud itu di debat-debat itu kan, itu adalah saran-saran dari anak-anak muda gitu. Pak, ini temanya ini, ya jadi pakai ini gitu, lebih cocok begini. Kadang apalagi kalau lagi turun ke bawah, kadang Pak Ganjar suka dikasih apa namanya, merchandise gitu ya, Pak tolong dipakai Pak sekarang Pak buat foto. Jadi hal-hal kecil itu udah Pak yang diterapkan Pak Ganjar sama Pak Mahfud ya kan. Apalagi Pak Mahfud yang hari ini kita tahu lah seorang profesor ya kan, terus Menko Polhukam lagi, yang kadang beliau tuh coba mengimbangi gitu, bagaimana ngobrol dengan anak muda, dan alhamdulillah beliau bisa mengimbangi itu sehingga anak-anak muda juga deket sama beliau itu, walaupun omongannya berat gitu, bahasanya berat, jadi berasa enteng juga gitu Pak. Maka slogan tuanku ya rakyatnya Pak Ganjar itu bukan cuma jargon belaka, tapi memang itu hal-hal yang sudah diterapkan beliau di selama menjadi Gubernur Riau Tengah. Nah, sejauh ini kan mungkin ketika Mas Faldi tergabung di relawan tim pemenang Ganjar Mahfud, melihat sosok dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud seperti apa sih, dan apa hal yang menurut Mas Faldi itu menginspirasi dan mungkin akan diterapkan gitu, entah dari sifat, sikap, keputusan atau apa mungkin? Kalau saya melihat beliau berdua tuh saya kadang merasa kayak lagi ngobrol sama bapak sendiri gitu. Ya. Dan beliau tuh ya kadang ngobrol sama kita juga kayak lagi ngobrol sama anaknya gitu. Dan sesekali juga ngobrol kayak ya sebagai pemimpin sama rakyatnya. Jadi situasi dan kondisinya tuh selalu menempatkan kita pada posisi masing-masing. Sehingga saya melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini ya paket lengkap lah beliau gitu. Dia dekat sama warga, kadang kita nilai kayak PRT kita gitu ya kan, atau kayak bapak kita sendiri gitu. Cuman begitu kita lihat beliau ada di depan podium atau apa, kita melihat kayak pemimpin besar gitu. Jadi kayak ya memang karena memang kita yang positif mendukung Pak Ganjar dengan Pak Mahfud dengan kacamata perjuangan, ya kita rasa Pak Mahfud adalah contoh calon pemimpin yang baik. Oke, kalau dari Mas Adang sendiri, peranan Pak Prabowo dan Mas Gibran terhadap kehadiran Bro Gibran khususnya seperti apa sih Mas? Jelas kalau bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran, keberadaan relawan ini kan khususnya Bro Gibran menganggap sebagai mesin politik yang di luar partai, gitu loh. Terkadang partai politik pejabat-pejabatnya dia membentuk relawan di bawahnya. Itu karena bagaimanapun garda terdepan dalam pertarungannya kan relawan di bawah, gitu loh. Nah, mereka mensupport gitu, terus mensupport dan memberikan fasilitas dan memberikan wadah baik ide, gagasan dan programnya untuk yuk sama-sama untuk bagaimana memenangkan Prabowo Gibran dan melanjutkan pembangunan dalam kemenangan ini, dan terus mengawal apa yang menjadi kebijakan pemerintah ke depan. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu terus mendukung kita gitu loh. Terus khususnya waktu Mas Gibran yang kita ngobrol dengan Mas Gibran ya sama, kita ngobrol kayak anak muda gitu loh kan, nggak ada sekat bahwa dia calon pemenang, enggak, kita biasa bicara. Dan Mas Gibran bilang terima kasih, saya apresiasi, dan insya Allah akan terus memberikan kontribusinya terhadap bangsa dan tidak melupakan relawan-relawannya gitu loh. Walaupun kita juga ikhlas kerja tuntas untuk memenangkan ini gitu loh. Yang jelas bagi kita bangsa ke depannya ini yang lebih berharga gitu, dan tetap kita kawal kebijakannya dan kita minta kepada relawan di bawah, bagaimanapun juga siapa yang kita pilih kan nggak ada yang menjamin masuk surga gitu. Artinya kita tetap dalam hal duniawi kita putuskan, itu pilihan manusia, pilihan kita. Dalam mencoblos pastikan kita mengucap bismillah atas kebaikan ke depan dan melepas apa yang menjadi keburukan ke depannya gitu. Nah, kita tetap berpolitik rohani,
tetap kita gitu kan, bahwa ya, kemenangan ini kemenangan rakyat. Relawan hanya menjaga dan bagaimana mengawal setiap kebijakan. Mungkin itu. Iya betul. Tetap ya, maksud tuh ya nggak tahu masuk surga apa enggak juga ya Mas ya. Iya, Pokoknya harus damai, chill aja gitu. Tapi kalau melihat sosok dari Prabowo dan Mas Gibran sendiri, bagi Mas Adang tuh seperti apa sosoknya? Ya kalau kita ngelihat Pak Prabowo kan orang ada yang bilang kan kayaknya kaku banget gitu loh. Oh ternyata sekarang enggak, malah lebih gemoy. Gemoy. Lebih gemoy dan dia lebih fleksibel untuk mengikuti arah keinginan dari netizen khususnya kan gitu. Nah ini udah mulai ke arah situ. Jadi memang pada pemilu-pemilu sebelumnya kita kan ngelihat gimana keras, tegas, kaku ibaratnya gitu kan. Tapi sekarang enggak, malah lebih fleksibel. Nah apalagi karena untuk mengimbangi Mas Gibran juga yang masih muda, atau sebaliknya Mas Gibran akan mengimbangi elektabilitas, popularitasnya Pak Prabowo gitu. Makanya keberadaan Pro Gibran khusus segmen pemuda ya untuk itu, untuk bagaimana melahirkan karakter Bro Gibran ini dengan melihat sosok Mas Gibran ini untuk mengimbangi elektabilitas Pak Prabowo gitu loh. Karena khususnya di Jakarta dan daerah-daerah yang memang menjadi target kita untuk memenangkan Mas Gibran di sana gitu, rekonstruksi di sana. Tapi yang jelas kita udah nggak kaku-kaku, ya kita melebur gitu, maksudnya barengan ya untuk apply dengan Mas Gibran. Iya ya, jadi rada-rada berubah gitu ya. Apa sih citra Pak Prabowo ya? Betul. Nah itu kan memang kan ya netizen dan anak muda yang menginginkan seperti itu gitu. Dan itu terlaksana gitu, dan akhirnya menghasilkan elektabilitas survei yang di atas dugaan kita gitu. Oh ya Mas, aku penasaran, tadi kan Mas Faldi juga sempat membahas kita mungkin ketika konsolidasi menjadi seorang relawan tim pemenangan, tapi ketika siang-siang atau beraktivitas kembali ke profesi masing-masing nih. Kalau boleh tahu, Mas Faldi dan Mas Adang sendiri tuh selain di tim relawan ini tuh profesi atau latar belakangnya tuh apa sih? Saya bekerja sebagai tenaga ahli di DPRD DKI Jakarta di fraksi Gerindra untuk Komisi D. Jadi memang ya latar belakang saya memang politik, gitu ya. Dari S1 S2 saya politik gitu. Dan ya ini memang udah menjadi seni saya untuk berpolitik gitu kan. Politik itu kan seni. Pasti dalam pelajaran juga dikatakan politik itu seni. Dalam seni kan banyak orang bisa memahami, banyak orang menilai, tergantung persepsi masing-masing. Nah saya implementasikan politiknya ya seperti ini gitu loh. Di kerjaan berpolitik, di lapangan juga tetap berpolitik. Udah kegodok ya ilmu politiknya. Kalau Mas Faldi, mungkin sehari-hari Mas? Ya, saya begitu menjelang pengumuman calon presiden ya, saya sebelumnya di LBH, di beberapa LBH, gitu, di LBH kampus, terus beberapa LBH yayasan swasta gitu. Begitu saya selesai jadi ditetapkan jadi tim pemenangan muda, saya menghormati etika profesi hukum, ya saya fokus di tim pemenangan muda saja. Berarti emang backgroundnya sama-sama hukum dan politik juga sih ya, berdekatan kayak gitu mungkin ya. Jadi ya bukan hal yang baru banget. Tetangga. Iyalah, tetanggaan. Oke, mungkin sekarang nih Mas, 10 hari lagi menjelang pemilu presiden 2024 ini, dan mungkin kita tidak bisa memungkiri ya, pasti banyak banget yang masih bingung. Sampai 10 hari menjelang pencoblosan pasti masih banyak yang bingung ya, apalagi melihat debat lah, melihat sosmed-sosmed bentuk-bentuk kampanye kan, jadi malah membuat bingung dan pusing untuk memilih siapa sih gitu. Nah, gimana nih cara dari Mas Faldi dan Mas Adang sendiri untuk meyakinkan pemilih agar dia tuh agar tidak lagi memiliki rasa kebingungan untuk memilih gitu, dan tidak boleh golput dong harusnya. Seperti apa? Kalau bagi saya sih, saya udah menilai anak muda saat ini dan gadget sudah sadar akan politik gitu loh. Tinggal bagaimana kita terus membimbingnya aja gitu, dan merawatnya. Mereka udah paham apa yang harus dipilih, dan bagi saya juga tinggal bagaimana mengarahkan anak muda ini menjadi pelaku sejarah memang yang menentukan bangsa ini ke depan. Dan jadi saya pikir tidak ada yang apatis seperti sebelumnya, apalagi kan sekarang sudah diwakilkan ya sama 02, ada wapresnya yang
muda. muda gitu loh, dengan program-program yang serba muda juga, untuk kalangan kaum muda juga banyak gitu. Nah, tinggal bagaimana anak muda ini, mari sama-sama mensukseskan pemilu 14 Februari 2024. Bagaimana pemilu ini dapat berjalan dengan baik, jujur, adil, transparan, dan menangkan satu putaran. Ini kayak Itu tetap ya, Tetap. satu putaran ya. Kalau dari Mas Faldi nih, agar teman-teman yang masih bingung memilih entah mau satu, entah mau dua, entah mau tiga, gimana caranya Mas Faldi meyakinkan agar mereka tetap memilih siapapun pilihannya gitu? Ya, ini adalah hajatan bangsa ya. Perhelatan pemilu ini adalah agenda besar negara kita. Tentu untuk anak-anak muda hari ini, ya ini adalah hak Anda semua, ya, ada baik tua maupun muda sebagai warga negara. Saran saya, tolong pilih pemimpin sesuai dengan rekam jejaknya yang baik, ya, rekam medisnya juga bagus, ya kan, dan kebijakan-kebijakannya yang pro dengan rakyat, yang kemudian dia sudah terapkan sebagai pengalamannya, gitu. Dan ya tentu karakter pemimpin yang sopan dan santun itu perlu untuk kita tanamkan dalam memilih seorang pemimpin. Dan ya jangan lupa di surat suara itu yang paling beda itu cuma Pak Ganjar, rambutnya putih. Rambutnya putih. Berapa putaran nih? Kita semua optimis satu putaran. Satu putaran. Ya, karena memang kita untuk semangatnya sama, motivasinya sama, 1, 2, 3 ini motivasinya sama untuk menghemat anggaran. Tapi tentu kita dalam realistis politik hari ini, kalaupun 2 putaran, ya kita juga siap. Oke. Gitu. Sip. Oke teman-teman, tolong dicatat ya, 10 hari menjelang pemilu 2024, masih ada waktu 10 hari lagi nih untuk kita istihoroh, untuk kita mencari tahu rekam jejaknya, terus track recordnya dari masing-masing pasangan capres dan cawapres. Jadi pastikan kamu jangan salah pilih, dan yang terpenting jangan golput. Kalian harus menikmati pesta demokrasi ini yang 5 tahun sekali ya Mas ya. Jadi diusahakan kamu tetap datang ke TPS pada 14 Februari 2024 nanti. Terus sekali lagi juga jadikan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang damai, yang santun, yang santuy, yang menyejukkan, karena pilpres sementara tapi persahabatan selamanya. Oke. Terima kasih kepada Mas Adang dan Mas Faldi atas waktunya. Sudah berbagi di sini. Salam, semoga sukses nih di detik-detik masa-masa was-was ini. Semoga segala visi, misi, program-programnya bisa berdampak kepada masyarakat semuanya. Oke, saya Ima Tahira pamit bersama Mas Ada dan Mas Faldi. Sampai jumpa.